Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, patutnya kita bersyukur kepada Allah dengan begitu banyak nikmat yang kemudian Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian yang selanjutnya, mari kita bersalawat kepada Nabi. Karena Nabi SAW merupakan teladan yang terbaik bagi seorang Muslim. Keteladanan beliau patutnya kita bawa untuk pribadi kita, dan keteladanan beliau juga patut kita bawa di lingkungan dimanapun kita berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya diberikan waktu untuk memberikan materi dari Quran Surat Al-A'raf yang 101 sampai ke 104. Sebentar, Mbak, saya izin sedikit. Baik. Saya bacakan dulu ayatnya dari 101 sampai kemudian ke 104. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl. Kadzalika yatba'u Allahu 'ala qulubil kafirin." Kalau di screen-nya nampak ayat yang ke-101? Tampilannya ada? Belum di enter kali apa ya? Atau mungkin bisa di dalam bentuk mode slideshow, Pak? Ya, saya sudah pakai slideshow, tapi tidak nampak dia. Tidak nampak ya? Iya. Oke, iya nggak apa-apa. Begini nampak? Sudah nampak. Baik. Saya mulai dulu dari ayat ke-101 dan kita akan rincikan satu persatu. Jadi Quran Surat Al-A'raf yang ke-101 ini, itu saya bagi menjadi 4 bagian pelajaran yang ada di dalamnya. Arti dari Quran Surat Al-A'raf di 101 ini saya bacakan, kalau di dalam terjemahan Al-Quran, itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu. Kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu, Rasul-Rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang kafir. Pelajaran yang ada di dalam Quran Surat Al-A'raf yang ke-101 ini saya bagi 4. Yang pertama, penggalan ayatnya itu adalah tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Itulah negeri-negeri yang telah kami binasakan itu, kami ceritakan sebagian kisahnya kepadamu. Jadi Allah sengaja menceritakan kisah-kisah kaum yang kemudian Allah telah azab itu kepada kita di dalam Al-Quran. Sebagaimana ada kisahnya Nabi Nuh, ada kisahnya Nabi Hud, ada kisahnya Nabi Saleh, ada kisahnya Nabi Syuaib, ada Nabi Yunus, dan masih banyak lagi kisah-kisah yang kemudian Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Yang mana semua kisah itu disampaikan kepada kita sebagai bentuk pengajaran untuk umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah ini kalau misalnya kita mentadaburinya lebih dalam, akan ada sifat kemukjizatannya di dalam kisah-kisah tersebut. Sekaligus kisah yang ada di dalam Al-Quran ini menekankan bahwa benar Allah itu dengan sifat-sifat yang memang dikabarkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah maha melihat, sebagaimana kemudian Allah maha mendengar, kemudian Allah maha kuasa, Allah kemudian maha mengetahui, itu akan kita dapatkan di kisah-kisah yang dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, sekarang bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan bukti tersebut?
Atau kita sekarang akan masuk kepada mukjizatnya Al-Quran yang memang telah dikabarkan kepada kita. Contohnya saja begini. Kita perhatikan ayat yang terkait dengan Nabi Yunus. Jadi Nabi Yunus itu merupakan salah satu nabi yang diusir, bukan yang diusir, dia lari dari kaumnya. Itu ada di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-182. Ya, ayat ke Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-87. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah kisah Zunnun, yaitu Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Yang sangat gelap di sini itu disebutkan dengan 3. Nabi Yunus itu berdoa di dalam perut ikan paus, dalam kegelapan perut ikan paus. Yang kedua, Nabi Yunus itu berdoa dalam kegelapan malam. Dan yang ketiga, Nabi Yunus itu berdoa di bawah lautan. Makanya kemudian disebutkan dengan keadaan yang sangat gelap. Dan kemudian apa isi doanya Nabi Yunus? Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itulah ucapan Nabi Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan paus. Yang kemudian tidak ada seorang pun yang dengan dirinya dan tidak ada orang yang melihatnya. Sekarang kita perhatikan, ketika Nabi Yunus berdoa kepada Allah di dalam perut ikan paus, di waktu itu jaraknya antara Nabi Yunus dengan Nabi Muhammad itu cukup jauh. Apalagi dengan posisi kita hari ini. Jarak kita saja dengan Nabi Muhammad itu sekitar 1400 tahun. Jarak dari Nabi Muhammad kemudian kepada Nabi Isa itu sekitar 600 tahun yang menjadi selang di antara kedua nabi ini, antara Nabi Isa kemudian Nabi Muhammad. Apalagi kemudian jarak dari Nabi Muhammad kemudian kepada Nabi Yunus. Ini merupakan jarak yang sangat jauh. Entah kita tidak tahu, itu bisa jadi ribuan tahun, bahkan kemudian puluhan ribu tahun. Ini yang pertama, harus menjadi pelajaran. Yang kedua, ketika Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan paus, tidak ada seorang pun yang mendengar dirinya. Jadi tidak ada seorang pun yang mendengar doanya. Kemudian yang ketiga, ketika Nabi Yunus berdoa di dalam perut ikan paus, tidak ada seorang pun yang melihatnya. Bahkan kalau misalnya ada rekaman pakai tape recorder, tidak ada alat seperti itu di sana. Tapi apa? Dengan jarak yang cukup jauh, ketika Nabi Yunus berdoa tidak ada yang melihat, dan ketika Nabi Yunus berdoa tidak ada yang kemudian menyaksikan, akan tetapi Allah kabarkan kepada kita apa isi doanya Nabi Yunus di dalam perut ikan paus tersebut. Dengan doa yang sangat rinci dan doa yang sangat lengkap. Apa ucapannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kalau misalnya diperhatikan doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus ini kalau misalnya kita lihat dengan sanad cukup jauh ini, tidak akan mungkin kemudian kita bisa tahu doa-doanya Nabi Yunus. Kemudian kalau bicara tentang mutawatir pun ataupun ahad, ini juga tidak mungkin. Kita bisa mengetahui apa yang kemudian dibacakan oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan paus. Jadi dari kisahnya Nabi Yunus, dari salah satu kisahnya Nabi Yunus, apa pelajaran dari diri kita? Pelajaran dari diri kita adalah dari kisah ini bahwa memang benar apa yang kemudian disifatkan kepada Allah, bahwa kemudian Allah itu Maha melihat, sebagaimana Allah kemudian melihat Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan paus. Yang kedua, Allah juga Maha mendengar, sebagaimana Allah mendengar apa yang kemudian diucapkan dalam doa-doanya Nabi Yunus. Dan Allah Maha Kuasa, sebagaimana Allah menghidupkan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus tersebut selama 40 hari.
dan kemudian Allah Maha memberikan rizki, yang dimana di dalam perut ikan paus tersebut Nabi Yunus tidak bisa melakukan apa-apa, tapi selama 40 hari Allah kemudian memberikan kehidupan kepada dia, dan kemudian Allah kabulkan doanya sehingga kemudian dia kembali kepada umatnya. Makanya kemudian pelajaran bagi kita sekalian, kalau sampai hari ini ada yang merasa doanya tidak pernah didengar oleh Allah, tadaburi lagi kembali kisahnya para nabi. Banyak sekali doa-doa di dalam Al-Quran. Ada doanya Nabi Zakaria, ada doanya Hana di dalam Quran surat Al-Imran, istrinya Imran. Ada doanya Maryam, ada doanya Ibrahim, ada doanya Yusuf. Semua doa-doa tersebut itu tidak pernah kita tahu kecuali berdasar daripada Al-Quran. Bahkan kemudian para nabi itu ketika berdoa tidak ada seorang pun yang mendengar mereka. Tidak mungkin kemudian ketika mereka berdoa lantas kemudian mereka mengucapkan kepada orang lain, menyampaikan doa tersebut kepada orang lain. Tidak mungkin. Apalagi yang memang jarak antara kita dengan mereka itu cukup jauh. Jadi ini menjadi bukti Allah itu Maha mendengar kita. Dengan sifatnya Allah yang Allah kabarkan kepada kita, As-Sama, Al-Basir. Jadi Allah itu mendengar doa-doa kita. Kalau selama ini kita menganggap doa kita tidak pernah dikabulkan oleh Allah, kemudian kita merasa Allah tidak mendengar doa-doa kita, tadaburi lagi kisah-kisah para sahabat dan doa-doa mereka sampai hari ini datang kepada kita. Yang selanjutnya terkait dengan Maha melihat. Selain daripada kisah Nabi Yunus yang Allah melihat keadaan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus tersebut, Allah juga mengabarkan tentang kisahnya Nabi Adam dengan iblis. Siapa yang kemudian bisa mengabarkan hal tersebut? Siapa yang kemudian dengan Nabi Adam di waktu itu? Yang ada hanya kemudian malaikat dan iblis. Dan di situ kemudian hanya Adam seorang diri yang memiliki fisik. Wallahu alam. Apakah kemudian Nabi Adam itu di waktu di atas di surga dia memiliki fisik atau tidak? Tapi seluruh apapun yang terjadi, segala bentuk kejadian yang terjadi di atas langit, di surga itu, kejadian antara Nabi Adam dan iblis Allah kabarkan kepada kita. Seakan-akan Allah kemudian mengatakan kepada kita, wahai hamba-hambaku, aku ini melihat kalian dimanapun kalian berada. Begitu pula dengan kisahnya semut-semut kecil. Di waktu Nabi Sulaiman ingin melewatinya, kemudian Nabi Sulaiman berhenti sedikit, akan tetapi kemudian semut-semut tersebut, rombongan Nabi Sulaiman berhenti sedikit karena ada semut di depannya, dan kemudian ucapan dari semut tersebut yang kita tidak tahu apa maknanya sampai hari ini. Kalau misalnya secara zahir ada suaranya semut, mungkin kita tidak tahu apa maksud dan artinya dari ketika mereka bertemu. Tapi kemudian Allah kabarkan kepada kita apa kemudian kalimat-kalimat semut tersebut atau satu semut tersebut kepada semut-semut yang lain untuk kemudian masuk ke dalam buah itu. Makanya kemudian tadabbur Al-Quran ini, apalagi terkait dengan masalah kisah, banyak sekali pelajaran yang akan bisa kita dapatkan. Yang pertama, Allah itu Maha melihat kita. Jadi apapun kondisi kita, apapun situasi kita, apapun masalah yang menimpa kita, yakinlah Allah Maha melihat kita. Yang kedua, ketika kemudian kita berdoa kepada Allah dengan segala macam masalah yang kita hadapi, yakinlah ketika kita mengangkat tangan kepada Allah, Allah Maha mendengar kita. Dan kemudian dengan maha kuasanya Allah, sebagaimana kekuasaan menghidupkan kembali Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan paus, maka kekuasaan Allah itu ada juga bagi diri kita ketika Allah menjadikan masalah tersebut kecil dan memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada pada diri kita. Kemudian lanjut. Jadi tidak semua kisah umat terdahulu itu diceritakan kepada kita, hanya sedikit saja. Yaitu yang sesuai yang menjadi pedoman maupun pelajaran bagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita tidak mendapati beberapa kisah Nabi yang tidak diulas dari kecil. Jadi kisah Nabi itu berbeda-beda. Kalau misalnya kisahnya Nabi Musa, dia diulas dari
dia masih bayi ketika ibunya itu meletakkannya dia di keranjang, kemudian di sungai tersebut. Mungkin antum sekalian sudah tahu kisah tersebut. Kemudian kalau bicara tentang kisah Nabi Nuh, itu hanya Allah kabarkan kepada kita, itu hanya ketika berhadapan dengan istrinya, kemudian pembuatan kapal, dan yang kemudian ketiga berhadapan dengan umatnya, dan yang terakhir azabnya kaumnya Nabi Nuh. Tapi sama sekali tidak pernah kita mendengarkan bagaimana kisah waktu masih kecilnya Nabi Nuh, di mana kemudian dia dilahirkan. Tidak pernah digambarkan di dalam Al-Quran terkait kisah awalnya Nabi Nuh itu dilahirkan, masa kecilnya bagaimana, masa balitanya seperti apa, masa remajanya seperti apa, itu tidak dikisahkan. Bahkan kemudian kisahnya Nabi Nuh ketika dia meninggal setelah mereka selama 40 tahun di atas kapal itu, wallahu alam, maka tidak pernah lagi dikabarkan kepada kita apa yang kemudian terjadi setelah itu. Bahkan kemudian kematiannya Nabi Nuh, tidak pernah lagi kemudian kita tahu di mana dia meninggal, seperti apa kemudian dia meninggal, bagaimana dengan keadaan umatnya yang berada di perahu tersebut untuk kehidupan yang selanjutnya. Jadi kemudian Allah memberikan kabar kepada kita kisah-kisah para nabi itu dengan berbeda-beda. Ada yang diambil dari masa kecilnya, ada yang kemudian diambil yang sudah masa dewasanya, ada yang diambil hanya kemudian dengan kedua istrinya, ada yang kemudian diambil sekaligus dengan anak-anaknya, ada yang kemudian diambil sekaligus dengan umatnya. Perbedaan-perbedaan yang Allah berikan, sampaikan kepada kita terkait dengan kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran ini yang berbeda-beda, sebenarnya itu menunjukkan apa yang Allah kabarkan, itu yang akan menjadi pedoman dan pelajaran bagi kita sebagai umatnya Nabi. Adapun kemudian yang tidak dikabarkan kepada kita, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, seperti sebagaimana kelahirannya Nabi Nuh ataupun kematiannya Nabi Nuh tidak dikabarkan kepada kita, itu tidak menjadi pelajaran bagi kita ataupun tidak akan menjadi pedoman bagi kita. Makanya di dalam sebuah hadis, jumlah nabi itu kan 125.000 kurang lebih, 124.000 atau 125.000. Kemudian jumlah rasul itu ada 313 rasul. Allah hanya mengabarkan di dalam Al-Quran ini 25 nabi saja. Dengan kisah-kisah yang lain ditambah dengan kisah orang-orang yang soleh. Makanya kemudian dari 25 nabi itu, atau 25 nabi dan rasul itu dikisahkan kepada kita, hanya 25 nabi itulah yang menjadi pelajaran bagi kita sekalian di dalam kisah-kisah tersebut. Kemudian penggalan selanjutnya, walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Dan sungguh atau rasul-rasul mereka benar-benar telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Jadi, dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata atau keterangan-keterangan yang nyata. Jadi ada huruf lam di sini, walaqad. Kalau ada huruf lam sebelum qad di situ, itu sebenarnya taukid kalau tidak salah. Untuk penekanan bahwa memang benar-benar Rasul tersebut telah memberikan keterangan atau menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi mereka yang diazab oleh Allah itu bukan mereka tidak disampaikan dalil. Jadi para nabi itu telah datang kepada mereka dan kemudian memberikan keterangan yang cukup kepada mereka terkait dengan kebenaran tersebut. Allah kemudian tidak akan mengazab suatu kaum sampai kemudian Allah memberikan peringatan kepada kaum tersebut atau kemudian memberikan peringatan sekaligus dengan mengutus seorang rasul. Itu mengutus seorang nabi. Jadi mereka itu bukanlah kafir. Jadi orang-orang, ada dua kafir ini, ada dua kafir. Ada kafir jahil dan ada kafir hawa nafsu. Kalau kafir jahil itu ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu misalnya dari jarak Nabi Isa kepada Nabi Muhammad yang 600 tahun. Dari jarak itu, yang dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad yang dimana tidak ada Nabi di situ, itu disebut dengan kafir jahil atau ahlul fatrah. Ada yang nanti berkaitan dengan hukum bagi mereka nanti.
di akhirat sebagaimana kemudian Rasulullah telah sabdakan. Tapi bagi orang-orang yang kafir, ketika Nabi telah diutus di hadapan mereka, memberikan bukti-bukti yang nyata kepada mereka, ini mereka disebut dengan kafir hawa nafsu. Tidak ada kemudian hukum bagi mereka kecuali sebagaimana yang kemudian Allah kabarkan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Jadi orang-orang yang kafir itu sudah kemudian Allah kabarkan di dalam Al-Quran bahwa mereka itu akan berada di dalam neraka, bahkan kemudian mereka selama-lamanya di dalam neraka tersebut, dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Kemudian pada bagian yang ketiga, fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Tetapi mereka tidak beriman juga kepada apa yang telah mereka dustakan sebelumnya. Jadi mereka tetap juga tidak mau beriman setelah kemudian diberikan berbagai macam keterangan-keterangan dalil oleh para nabi dan rasul. Jadi memang dari awal mereka memang tidak mau beriman. Mereka kemudian menolak fitrah yang ada di dalam diri mereka. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-A'raf yang ke-172. Ketika manusia akan diciptakan oleh Allah, atau setelah Allah ciptakan ruh-ruhnya mereka, atau ruh-ruhnya manusia, ruh-ruhnya kita ini, Allah kemudian meminta, bertanya, kalian tahu siapa aku? Maka kemudian ruh-ruh itu menjawab, ya kami tahu bahwa engkau itu adalah Tuhan kami. Jadi penggalan di dalam ayat yang Quran surat Al-A'raf ke-101 ini, bagian yang ketiga, mereka tidak mau beriman ketika para Rasul telah menjelaskan kepada mereka dalil-dalil keterangan-keterangan wahyu. Dan kemudian dari mereka menolak kebenaran ini, sebenarnya mereka itu melanggar fitrah kebenaran yang ada di dalam diri-dirinya mereka. Sekarang kemudian kita masuk penggalan yang keempat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-101. Allah kemudian melanjutkan firman-Nya, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil kafirin. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang kafir. Jadi karena mereka tetap juga keras kepala untuk kemudian menerima wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para rasul, maka kemudian Allah mengunci hati mereka yang ingkar dan mereka tidak akan mendapatkan hidayah sedikit pun sampai kapanpun. Terkait dengan masalah ini, Allah kalau misalnya di khutbah Jumat, pasti kita sering mendengar may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Atau di dalam Quran surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Yang artinya kalau misalnya Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa yang kemudian Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada dirinya. Kasih contoh saja sebagaimana Abu Lahab. Abu Lahab itu ketika dikabarkan keadaannya Allah akan masukkan ke dalam neraka sekaligus dengan kebinasaan dirinya, itu dia dalam keadaan sehat walafiat. Ketika Allah turunkan tabbat yada abi lahabim wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Di saat itu dia masih sehat walafiat. Makanya kemudian dia ketika mendengar itu, dia datang kepada orang-orang musyrikin Mekah untuk menafikan Al-Quran. Dia katakan, coba lihat dengan tangan saya ini. Tangan saya baik-baik saja. Berarti apa yang dikabarkan oleh Al-Quran itu dusta. Ini salah satu tanda atau ciri sebagaimana yang Allah kabarkan. Siapa yang kemudian Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepada dia. Jadi Allah telah mengabarkan kebinasaan Abu Lahab di saat keadaannya itu sehat walafiat. Bahkan kemudian Allah sudah memberikan kabar dia berada di dalam neraka bersama istrinya. Apa yang kemudian terjadi? 10 tahun setelahnya, maka kemudian dia mati dalam keadaan posisi yang sangat mengenaskan. Tidak ada seorang pun yang mau untuk melayat, memegang jenazahnya. Bahkan kemudian keluarganya itu menyewa orang-orang
untuk memasukkannya dia ke dalam lubang tanah atau lubang kuburan. Dan cara penimbunannya dengan cara dilemparkan batu dari jauh. Karena apa? Dia punya penyakit kusta yang mana orang-orang tidak mau mendekatinya lagi. Jadi turunnya ayat masalah terkait tentang Abu Lahab itu yang dikabarkan kepada Al-Quran 10 tahun sebelum Abu Lahab itu meninggal. Bahkan kemudian kalau misalnya contoh yang selanjutnya, siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Ini ada contohnya? Ada. Rasulullah pernah bersabda kepada 10 orang yang masih hidup. 10 orang siapa? 10 orang yang kemudian telah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu kemudian mereka telah dijamin surga, 10 orang ini masih hidup. Siapa mereka? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Waqqas, Sa'id, kemudian Abu Ubaidah. Bahkan kemudian Abdurrahman bin Auf mendengarkan hadis ini, hadis yang mengabarkan bahwa dia telah berada di dalam surga, yang saat itu dia membawa dagangannya yang banyak, maka kemudian dia tanyakan kepada Siti Aisyah, Ummul Mukminun. Kemudian ditanya, wahai Siti Aisyah, kurang lebih begini ya. Jadi, wahai Siti Aisyah, apakah benar sesuai dengan apa yang kemudian dikabarkan oleh Rasulullah? Maka kemudian kata Siti Aisyah, benar. Maka setelah itu, apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, saking senangnya dia dikabarkan berada di dalam surga, maka dia menyedekahkan seluruh dagangannya yang dia bawa tersebut. Bahkan kalau misalnya kisah yang lain, siapa lagi? Kisah Bilal bin Rabah. Ketika terompahnya sudah berada di surga. Jadi Allah sudah kabarkan bahwa dia itu tidak akan pernah sesat. Karena Allah sudah menjamin hidayah bagi dirinya. Menjamin kemudian bagi mereka surga, walaupun mereka masih berada di muka bumi ini. Makanya kemudian perintah kepada kita untuk senantiasa meminta kepada Allah agar kiranya istiqomah. Ya, siratal ladzina an'amta alaihi ihdinas siratal mustaqim. Dimintakan kepada jalan yang lurus. Bahkan kemudian Rasulullah sering berdoa ketika ada seorang sahabat bertanya, "Ya Ummus Salamah, apa kiranya doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah ketika berada di rumahmu?" Maka kemudian kata Ummu Salamah, Rasulullah sering berdoa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini." Jadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Baik, kita masuk pada ayat yang ke-102. Dikabarkan kalau misalnya saya sudah terlambat ini. Moderator? Iya, bisa langsung. Masih bisa lanjut? Iya, masih bisa. Baik. Kita masuk kepada ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-102 ini. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahad. Wa wajadna aktsarahum lafasiqin. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sebaliknya, yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini saya dapat pelajaran dari ayat yang ke-102 ini, ada 2 pelajaran. Yang pertama, wama wajadna li aktsarihim min ahad. Dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Jadi Allah memberitahukan bahwa dia mendapati kebanyakan manusia di antara mereka tidak mau untuk memenuhi janji mereka untuk beriman. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Untuk tidak serta-merta mengikuti kebenaran itu hanya berdasarkan jumlahnya. Karena kalau misalnya kita melihat jumlahnya para sahabat, seringkali dalam peperangan itu jumlah para sahabat itu pasti sedikit. Perang Badar demikian, perang Uhud juga demikian, perang dengan Romawi juga demikian. Makanya kemudian kebenaran itu tidak diletakkan pada banyaknya manusia atau kuantitas. Tapi kebenaran itu diletakkan kepada dalil Al-Quran dan hadis. Ataupun bahasanya adalah kualitas keimanan. Itu yang kemudian memenuhi kebenaran yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian lanjutannya, pelajaran yang lanjutan dari 102 ini, bagian kedua.
Wa iwajadana aktsarahum lafasikin. Sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Jadi Allah berfirman, kebanyakan dari manusia itu bersifat fasik. Tidak mau kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita lihat kisah-kisahnya para nabi terdahulu, jumlahnya umatnya Nabi Nuh yang ada di dalam kapal tersebut lebih sedikit daripada yang mereka tidak mau menaiki kapal itu. Jumlahnya umatnya Nabi Musa yang bersama dia melewati lautan, itu jumlahnya lebih sedikit dibanding daripada komplotannya Fir'aun. Jumlahnya Nabi Muhammad itu lebih sedikit daripada orang-orang kafir ketika di Mekah maupun di Madinah. Jadi rata-rata kebanyakan orang yang mau mengikuti kebenaran itu sedikit. Jadi orang yang mau mengikuti itu kebenaran itu sedikit. Dibanding kemudian mereka mau menerima fitrah manusia mereka untuk kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ayat yang ke-103. Allah berfirman, "Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina ila fir'auna wa mala'ihi wa dzalamu biha. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mufsidin." Saya ambil berapa pelajaran di sini? Ada 3 pelajaran di ayat yang ke-103 ini. Yang pertama, tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa biayatina. Setelah mereka kemudian kami utus Musa dengan membawa bukti-bukti kami. Jadi ini sudah masuk pada kisahnya Nabi Musa. Di dalam Quran surat Al-A'raf ini kurang lebih ada 5 atau 6 kisah yang Allah kabarkan di dalam Quran surat Al-A'raf. Sebelum ayat yang 101 ini, Allah memberikan kabar kisahnya Nabi Syuaib. Sekarang kemudian di ayat ke-103, Allah mengabarkan setengah dari kisahnya Nabi Musa. Jadi kita sudah masuk dengan tema yang lain. Kalau 2 di atas itu tema yang masih berkaitan dengan kesimpulan. Kalau ini dia masuk pada tema yang baru. Kita sudah masuk pada kisahnya pertengahan Nabi Musa. Jadi sebelum ini ada kisah 5 yang saya bilang tadi. Jadi Allah kemudian mengutus Nabi Musa untuk membawa kebenaran dengan menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang telah menceritakan apa saja bukti-bukti atau mukjizat-mukjizat tersebut yang kemudian Nabi Musa kabarkan kepada Fir'aun. Kemudian pelajaran yang selanjutnya. Pelajaran yang selanjutnya, penggalan di 103 ini, ila fir'auna wa mala'ihi fadzalamu biha. Kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya, lalu mereka mengingkari bukti-bukti itu. Jadi Fir'aun itu merupakan gelar raja-raja Mesir. Kalau misalnya dilihat tahun, ada yang mengatakan, ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi Musa itu hidup di 1232 sampai 1224. Ini proses jabatan Firaun sebenarnya. Dan Nabi Musa hidup di masa itu. Yang kemudian ada yang mengatakan bahwa raja di masa Nabi Musa itu disebut dengan Menephan, anak dari Ramses yang pertama. Wallahu alam. Ramses pertama ataupun saya tidak tahu Ramses pertama atau Ramses yang kedua. Baik. Jadi kita tahu bersama dari Al-Quran bahwa Nabi Musa pernah lari dari Fir'aun selama 10 tahun. Di kejadian apa itu? Di kejadian ketika Nabi Musa melerai 2 orang yang berkelahi. Satu dari Kipti, Mesir, satu dari Bani Israel. Maka kemudian ketika dia meninggal, ketika Nabi Musa melerai, ternyata yang Bani Kipti itu meninggal. Sedangkan Kipti ini bagian daripada sukunya Fir'aun. Maka kemudian Musa lari ke negeri Madian. Dia dikatakan oleh ahli sejarah sebagian bertemu dengan Nabi Syuaib di sana. Wallahu alam. Sampai kemudian mendapatkan jodoh di negeri Madian tersebut. Jadi dia lari selama 10 tahun karena dikejar oleh Fir'aun, dijadikan sebagai buronan untuk dibunuh.
dari kejadian peleraian tersebut. Maka kemudian untuk menyampaikan dakwah, Nabi Musa itu harus punya keberanian yang sangat tinggi. Kenapa? Karena memang dia sebelumnya dia kan lari dari Firaun. Nah, dia sebelumnya lari dari Firaun. Jadi dia harus punya keberanian yang sangat tinggi, apalagi ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian saat Nabi Musa menyampaikan dakwah tauhid kepada Firaun dan para pembesarnya, kebanyakan kemudian mereka menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Musa tersebut. Apa yang melatar belakangi Firaun dan pembesarnya tersebut menolak dakwahnya Nabi Musa? Yang pertama, sifat sombong yang ada di dalam dirinya Firaun. Sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan ilmu, dan sombong dengan pengalaman. Jadi rata-rata yang menjadikan seseorang itu jauh daripada ilmu adalah sifat sombong. Dan sifat ini adalah sifat keturunannya iblis. Karena iblis adalah makhluk yang pertama kali sombong yang menjadikan dia dijauhkan daripada surga dan dia dijauhkan daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau misalnya dikabarkan kepada kita apalagi yang menjadikan menjauhkan ilmu adalah juga sifat rasa malu itu. Jadi sombong dan sifat rasa malu. Biasanya kalau misalnya kita memiliki harta yang lebih, kita tidak mau kalau misalnya yang berbicara itu hartanya dibawa daripada kita. Makanya kan orang-orang musyrikin itu berkata kepada sebagian orang begini, kenapa mesti Muhammad yang diutus menjadi nabi? Kenapa bukan kita saja? Kita kan yang terbaik daripada dia. Masalah harta, jabatan, pengalaman, kita yang lebih tinggi daripada dia. Jadi kalau sampai hari ini ada seorang muslim yang dia mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, masih ada sifat sombong ilmu pada dirinya, kemudian ilmu pengalaman, kamu ini baru berapa lama belajar? Atau anak sudah lebih lama daripada antum? Ini juga menjadikan seseorang itu bisa kemudian jauh daripada ilmu. Kemudian yang selanjutnya yang menjadikan juga seseorang itu jauh daripada kebenaran adalah sifat lalai. Sifat lalai ataupun sifat lupa. Wallahu a'lam. Kemudian sebelum yang terakhir, masih dua yang terakhir, fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi Allah mengabarkan kepada kita siapa saja yang berbuat kerusakan, yang tidak kemudian mau menerima kebenaran, yang tidak kemudian mau mengikuti petunjuk yang dikabarkan oleh Rasulullah, maka dia akan mendapati sebagaimana yang didapatkan oleh Firaun. Firaun kemudian kita tahu dibinasakan di lautan. Ketika itu dia mengejar Nabi Musa yang sedang berlari, melarikan diri dari komplotannya Bani Kipti atau komplotannya Firaun. Yang terakhir, penggalan dari Quran surat Al-A'raf yang ke-104 ini adalah waqala Musa ya Fir'aunu inni rasulun mir rabbil alamin. Dan Musa berkata, wahai Firaun, sungguh aku adalah seorang utusan dari Tuhan seluruh alam. Jadi memang di mana-mana para nabi dan para rasul itu kalau kita perhatikan, mereka itu sebelum kemudian menyampaikan dakwah, mereka memperkenalkan diri mereka dulu. Memperkenalkan diri mereka bahwa mereka itu adalah seorang rasul. Adalah seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran. Jadi mereka dulu memperkenalkan diri. Kemudian setelah itu, mereka mendakwahi apa yang kemudian menjadi tugas bagi mereka. Sebagaimana Musa berkata, bahwa dia merupakan Rasul utusan dari Tuhan seluruh alam. Kalimat Tuhan seluruh alam ini sebenarnya kalimat yang secara tidak langsung ingin menjatuhkan pemahamannya Fir'aun bahwa dia bukan Tuhan. Kemudian bahwa di muka bumi ini tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah. Makanya kemudian Nabi Musa berkata, Mir Rabbil Alamin. Tidak ada Tuhan secara tidak langsung. Nabi Musa itu berkata kepada Fir'aun begini, Fir'aun, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Itulah pemaparan saya.
penjelasan saya terkait dengan Quran surat Al-A'raf dari ke 101 sampai ke 104. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mujiono untuk sharingnya. Nah, teman-teman semua, saat ini kita memasuki sesi diskusi tanya jawab, dan juga kalau misalnya ada insight sharing tambahkan, sharing yang mau ditambahin, dipersilahkan. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ataupun raise hand ya. Tuh. Baik, kita sambil menunggu juga ya untuk sesi tanya jawabnya. Buat teman-teman jika ada yang ingin menanyakan atau mungkin sembari kita menunggu juga nih dari teman-teman di sini, mungkin ada yang menyampaikan refleksi, mungkin dari sini ada Kak Safik ataupun dari Pak Heru atau Pak Terima Hanif. kasih Mbak Faiza. Ya. Iya, boleh Pak Heru, persilahkan. Kang Pak Mas Bapak ini Pak Mujiono ya. Di sana jam 7.20 ya Pak Mujiono. Iya, jam 7.20 ya, Pak. Ini kalau di Jakarta masih pagi nih, masih jam 6 jam 6.19 ya. Terima kasih Pak Mujiono sudah memberikan pencerahan yang luar biasa, banyak insights yang kami dapatkan, dan ini mungkin luar biasa ya. Jadi kalau nggak salah baru join lewat ini ya Pak ya, Telegram ya? Iya, saya join lewat Telegram. Nah, tapi ngikut Ustadz Noman memang sudah lama. Wah, mantap. Jadi waktu itu joinnya pas hari keberapa itu? Ini memang kalau di Telegramnya memang sudah berbulan-bulan sebelum puasa. Oke, siap. Jadi ini tadi saya juga terinspirasi gitu ya dari paparan Pak Mujiono ketika tadi membahas tentang Nabi Yunus ya, yang merupakan salah satu nabi yang lari ya, yang merupakan nabi yang lari dari kaumnya, yang ada di surat Yunus ayat 87 ya. Al-Anbiya 87. Ya. Kok surat Yunus? Suratnya Al-Anbiya, nabinya Nabi Yunus, tapi suratnya surat Al-Anbiya. Iya. Ayat 87, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini mengandung hikmah yang luar biasa buat saya Pak Mujiono, karena kalau kita punya komitmen untuk berdakwah, gitu kan, ini salah satu pelajaran penting adalah misalnya dakwah di WA misalnya, ya kan, itu salah satu pelajaran yang penting adalah jangan pernah left group. Kalau di era sekarang ya, kalau dulu itu Nabi Yunus left kaumnya berarti kan, grupnya ini berarti grup kaumnya gitu. Nah kalau kita berarti apapun misalnya yang terjadi di grup itu, kalau bisa kita sabar gitu kan, karena kita butuh itu, artinya butuh bahwa kita adalah orang yang sabar gitu kan, yang siap juga menerima apapun kata-kata yang kecuali kalau memang dirasa bahwa lebih baik left gitu ya, yang mungkin sudah nggak kuat lagi gitu ya, silakan. Tapi kalau salah satu hikmah yang menurut saya terinspirasi dari ini adalah seperti itu. Terus Ustadz Mujiono tadi juga bilang bahwa tidak semua kisah itu diceritakan di Al-Quran secara detail, dan Ustadz Nu'man juga pernah bilang Al-Quran is there not to entertain us. Jadi bukan sarana entertainment. Pinginnya tahu ini terus ini gimana? Ini terus ini berapa hari? Sahabat Kahfi itu sebenarnya tepatnya berapa hari itu? Itu memang Al-Quran tidak perlu menceritakan detail kepada kita. Kalau di pembahasan surat Al-A'raf ini juga Ustadz Nu'man menyebut itu. Jadi menyebut bahwa Al-Quran ya Allah sudah secara canggih
menyebutkan apa-apa saja yang perlu disebutkan, supaya itu sudah cukup untuk menjadi reminder. Nah, itu luar biasanya Allah dan mukjizatnya Al-Quran ini. Terus ini Ustadz Mujiono, izin saya sedikit menambahkan terkait ini. Saya kagum sekali dengan Ustadz Nu'man, karena Ustadz Nu'man ini pada saat pembahasan surat Al-A'raf itu beliau mengingatkan kita semua, tapi sebenarnya dasar dari Ustadz Nu'man mengingatkan beliau sendiri, dirinya sendiri, dan juga kita semua adalah dari pengalaman beliau di suatu penerbangan gitu ya, perjalanan pulang dari Minnesota, ya beliau menyebutkan itu, I was on my trip back from Minnesota gitu. Terus Ustadz itu sedang merenungkan, terus kayaknya ada yang perlu disampaikan, dan itu luar biasa. Maksudnya dari kejadian ini saja saya juga gimana ya, saya tuh Masya Allah, ini hebat sekali Ustadz Nu'man ini. Karena di perjalanan seperti itu, beliau tidak pernah lepas dari Al-Quran. Jadi selalu connect with Al-Quran. Jadi selalu memikirkan, merenungkan, terus yang terngiang-ngiang itu adalah ayat-ayat Al-Quran. Dalam keadaan apapun ya, termasuk ya dalam perjalanan seperti itu. Dan saat itu Ustadz Nu'man perlu mengingatkan bahwa saat kita mempelajari Al-Quran, implementasinya itu nggak boleh asal sunnah atau asal-asalan, atau asal sunnah yang asal-asalan. Jadi beliau mencontohkan ada suatu peristiwa di mana di suratul An'am ya yang sebelumnya. Ya, jadi sebelum masuk ke Al-A'raf, beliau mengingatkan itu bahwa kita mempelajari Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung itu. Terus ada patung yang paling besar dan yang dihancurkan dan seterusnya. Jadi kita semua sudah tahu kisah ini. Nah, yang menarik adalah ada ada negara-negara itu yang banyak, di mana di negara itu banyak Muslimnya dan banyak Hindunya. Dan pernah ada kejadian di satu negara di mana ada sekelompok Muslim yang setelah mempelajari sunnah Nabi Ibrahim ini, terus mereka memutuskan kita akan menghancurkan patung-patung gitu. Nah, ini jadi masalah. Jadi akhirnya, tapi mereka kan semangatnya luar biasa. We are following the sunnah of Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka ingin mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus semangatnya seperti itu. Nah, saya tidak bisa membayangkan kalau misalnya ada anggota komunitas Nu'man Ali Khan yang seperti itu, yang misalnya dia tinggalnya di seputar Candi Borobudur gitu, terus melakukan hal itu ya. Na'udzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Nah, mereka melakukan itu, dan bahkan di khutbah-khutbah mereka, di kajian-kajian mereka, terus mereka merencanakan itu juga. This is what we do. Jadi akhirnya terjadilah peristiwa itu, dan yang terjadi selanjutnya adalah the guardian of the temple ya. Jadi kayak semacam yang bagian keamanan ataupun yang menjaga candi-candi itu, akhirnya dia tahu akan ada rencana penghancuran jam sekian hari ini dan seterusnya. Terus dia sudah siap-siap tuh sama kampaknya, sama inilah pokoknya alat-alat keamanan gitu. Dan akhirnya terjadilah baku hantam itu, dan beberapa Muslim akhirnya terbunuh di negara itu. Dan itu memang true story dan memang kejadian. Dan ini menarik ya. Jadi yang Ustadz Nu'man bilang adalah bahwa kita harus memahami Al-Quran ya secara utuh, ya, secara kafah. Artinya belajar ya kalau bisa sampai khatam gitu, jangan sampai sepotong-sepotong, hanya belajar ayat-ayat yang terkait Nabi Ibrahim, terus sejarahnya, terus sunnahnya, terus melakukan dan seperti itu. Karena Ustadz Nu'man akhirnya menjelaskan bahwa Rasulullah SAW, panutan kita semua, teladan kita semua, itu kita juga tahu bahwa di Mekah itu banyak idol kan, banyak patung-patung di sekelilingnya itu kan. Terus jadi 5 tahun setelah Mekah itu, atau bahkan setelah itu, setelah hijrah, terus setelah beberapa pertempuran atau beberapa peperangan yang terjadi, dan akhirnya pada saat Fathu Makkah itu baru setelah itu patung-patung itu dibersihkan dengan damai. Jadi
betapa bertahun-tahun periode Rasulullah itu patung-patung itu ada di situ, tapi tidak pernah sekalipun Rasulullah menghancurkan patung-patung itu, satu pun tidak pernah. Padahal kata Ustaz Uthman ada opportunity to do it. Gitu. Di setiap malam kan ada kesempatan untuk menghancurkan patung, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi akhirnya Ustaz Uthman memberikan ayat yang menegaskan kekhususan Nabi Ibrahim, yaitu di surah ini ayatnya watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatim man nasya inna rabbaka hakimun alim. Itulah yang kami anugerahkan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan orang yang kami kehendaki berapa derajat, semuanya Tuhan Maha bijaksana lagi Maha mengetahui. Jadi ini ada case spesifik Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga yang ketika kita sudah belajar apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, dengan damai dan seterusnya. Terus terkait surat Al-A'raf sendiri, ada yang the most essential theme in surat Al-A'raf. Jadi ada yang tema yang sangat penting di surat Al-A'raf menurut Ustaz Uthman, yaitu konflik antara kita mengakui ada pesan dari pesan kenabian, terus tentang mengingat dan tentang lalai. Tadi juga sudah dijelaskan tentang lalai itu ya, yang heedless kalau kata Ustaz Uthman, atau ghafil. Ya, ghafil itu kalau itu kan membuat kita ingat ayat Allah yang wa ma huwa bighafilin amma ta'malun itu kan. Saya sempat cek ada 5 kali disebutkan di Al-Quran, 4 kali di Al-Baqarah, dan 1 kali di surat Al-Imran. Itu wa ma huwa bighafilin amma ta'malun. Nah, ghafil kan menurut Ustaz Uthman itu terkait dengan ghaflah ya. Ghaflah yang itu merupakan sebuah konsep yang sangat dalam, dan itu adalah kebalikannya dari zakir. Yang kemarin sempat muncul nama zakir naik di grup Story Morning Sharing Subuh Ramadan. Zakir adalah the one who remembers, orang yang mengingat, sedangkan ghafil kebalikannya. Ghafil adalah orang yang ceroboh, yang lalai, yang tidak menghiraukan. Dan seseorang bisa lupa sehingga dia bisa benar-benar menjadi orang yang ghafil. Nah, ini yang agak bahaya, karena menurut Ustaz Nu'man itu, jadi kalau ghafil itu ibaratnya ada bedanya dengan yang bukan ghafil adalah ketika ada kebakaran gitu, terus orangnya itu nyantai-nyantai aja, kebakaran. Jadi dia tetap melakukan apa yang dia lakukan, walaupun mungkin rumahnya juga terkena kebakaran. Jadi itu ghafil. Jadi itu yang disebut Ustaz Nu'man bahaya, karena kalau la taj'alna minhum, semoga kita tidak termasuk ke situ, ke golongan ghafil, karena bisa seperti itu membuat kita nggak sensitif, nggak peka gitu apa yang sedang terjadi di sekeliling kita. Terus ada important lesson di surat Al-An'am menurut Ustaz Nu'man, yaitu tentang ghaflah ini, tentang hal melalaikan itu atau tentang kelalaian. Dan kita harus menemukan, menurut Ustaz Nu'man, kita harus menemukan obat dari masalah ini, karena ghaflah ini merupakan antitesis dari zikir. Jadi kan kita ingin selalu mengingat Allah. Jadi ketika kita terkena penyakit ini kan jadi bahaya. Nah, yang menarik lagi, menurut Ustaz Nu'man itu ada masalah yang kita bisa kembali dari masalah itu atau bisa taubat gitu, dan ada yang kita nggak bisa balik lagi. Jadi ada masalah yang kita bisa kembali lagi, itu adalah ghaflah. Ghaflah itu sebenarnya kita masih bisa kembali, tapi ada masalah yang kita nggak bisa kembali lagi, yaitu arrogance atau kiber. Jadi antara ghaflah dan kiber. Nah, Ustaz Nu'man lalu bertanya kan, kalau setan itu masalahnya apa? Apakah ghaflah atau kiber? Apakah lalai atau arrogance? Nah, kalau setan kita tahu ya, nggak mau sujud kepada Nabi Adam, dia diciptakan dari api gitu kan, itu arrogance. Sehingga dia tidak bisa kembali dari masalah itu karena sudah jadi arrogance. Nah, kalau Nabi Adam alaihissalam
beliau juga punya masalah. Menurut Ustadz Na'man itu masalahnya adalah ghaflah, ya kan? Karena kalau kita lihat lagi di Al-A'raf itu, kita akan ketemu di ayat-ayat di mana Nabi Adam dan Siti Hawa dibohongi oleh setan gitu. Terus bukti bahwa Nabi Adam itu ghaflah atau lalai itu ada di surat Al-A'raf ayat 22. Terus tapi alhamdulillah Nabi Adam dan Siti Hawa comeback itu di ayat berikutnya ayat Al-A'raf 23 yang kita semua sudah hafal doanya itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Terus akhirnya Allah menasihati kita anak cucu Adam di surat Al-A'raf yang ke-27 supaya tidak tertipu setan sebagaimana setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga. Nabi Adam dan Nabi Hawa dari surga. Nah, yang Ustadz Nu'man wanti-wanti juga nasihatkan kepada kita adalah jangan sampai ghaflahnya kelamaan. Kalau ghaflahnya kelamaan, menurut Ustadz Nu'man itu kita bisa reaching stage 2. Jadi masuk ke tahap 2. Etap satunya ghaflah, tapi karena ghaflahnya kelamaan, akhirnya masuk ke kiber. Jadi akhirnya tidak bisa kembali lagi. Itu yang Ustadz Nu'man wanti-wanti supaya kita berhati-hati. Terus tadi Ustadz Mujiono juga sudah mengisahkan atau memberikan kita informasi bahwa kisah-kisah itu terbatas. Jadi hanya kisah-kisah Nabi tertentu, kayak kisah Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Su'aib. Tapi tidak Nabi yang tadi disebutkan 300 sekian itu. Di hadis riwayat Ahmad, saya pernah menemukan di Musnad Ahmad itu 315 Nabi. Tapi tidak semuanya kita, bahkan namanya aja kita tidak semuanya tahu. Dan seperti yang tadi disampaikan Ustadz Mujiono, tidak akan siksa itu atau musibah atau bencana itu terjadi sebelum Allah lebih dulu mengutus seorang Rasul untuk memberikan peringatan. Di surat Al-Isra ayat 15 itu. Ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Lalu yang bikin surat Al-A'raf ini penting menurut Ustadz Nu'man adalah ada dua grup yang dibicarakan. Yang satu adalah Fir'aun, yang satunya lagi adalah Bani Israel. Dan itu kembali lagi terkait lagi dengan dua masalah tadi. Jadi kalau Fir'aun itu masalahnya adalah arrogance, kalau Bani Israel masalahnya adalah heedlessness atau ghaflah atau lalai. Jadi dua masalah ini jadi menjadi tema sentral dari Al-A'raf. Jadi di sana sini dijumpai contoh-contoh yang ini contoh tentang ghaflah. Terus yang di beberapa ayat lagi atau kisah lagi ini contoh tentang arrogance atau kiber. Jadi ini menjadi reminder buat saya sendiri, insya Allah buat kita semuanya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari arrogance, dari kiber. Dan itu udah masuk stage 2 itu berarti. Tapi kalau di stage yang lebih awal, stage pertama, berarti kita juga mudah-mudahan dijauhkan dari sifat lalai. Mungkin dengan banyak berpikir dan sebagainya, banyak berdoa dan seterusnya itu bisa membantu kita untuk insya Allah terhindar dari sikap lalai. Dan tadi Ustadz Mujiono juga sudah sama-sama mengingatkan kita juga untuk supaya kita mohon kepada Allah supaya kita bisa istiqomah sehingga bisa zikir dan dijauhkan dari ghaflah. Saya kira itu sedikit tambahannya dari saya, Ustadz Mujiono. Terima kasih sekali lagi. Saya kembalikan Mbak Faiza. Baik, silakan buat yang lain. Kami persilahkan dari Bang Hanif mungkin atau Bang Syafiq. Silakan Bang. Ya, silakan untuk teman-teman jika ada yang ingin sharing lagi.
Mohon izin mau menambahkan lagi, bisa? Iya, silakan Pak Hero. Ya, ini tadi ada yang kelewat nih. Kalau kita itu punya ini ya, jadi kata Rob itu kan masing-masing negara atau mungkin masing-masing tempat atau masing-masing budaya itu punya cara memanggil sendiri. Kalau dulu itu Lord gitu ya, di terjemahan bahasa Inggris. Terus Ustadz Nu'man berpikir bahwa Lord itu kayak Lord of the Rings gitu kan, jadi enggak, untuk kekinian itu kayaknya yang lebih pas master gitu. Jadi akhirnya Ustadz Nu'man menggunakan master. Kalau di Indonesia sendiri digunakan Tuhan gitu kan. Terus kalau di ada yang di kiai-kiai di pesantren-pesantren itu sering menggunakan kata pangeran, bukan pangeran ya, beda lagi itu. Jadi pangeran itu untuk ya yang dimaksud sama gitu, yang dimaksud Allah atau yang dimaksud Rob ini. Jadi dipanggilnya kalau Ustadz Tuman Master gitu, ada juga yang memanggilnya pangeran. Kalau nggak tahu loh di Gorontalo apa nih, yang dijadikan badalnya apa nih untuk menggantikan itu. Tapi di sini yang diingatkan Ustadz Tuman lagi adalah meskipun cerita ini tentang Musa atau percakapannya terjadi Nabi Musa dengan Fir'aun dan seterusnya. Tapi sesungguhnya ini bukan hanya tentang mereka, tapi tentang kita. Gitu. Jadi Ustadz Nu'man ingin mengingatkan bahwa ini kita tarik lagi ke kita. Jadi artinya ketika Musa berkata kepada Fir'aun, berarti itu sama aja dengan sebenarnya bagaimana Rasulullah berkata kepada kaumnya, kepada kita, dan bagaimana kita juga mungkin berkata kepada umat. Gitu. Ketika kita juga ingin meneruskan jejak Rasulullah untuk berdakwah. Dan yang sudah pasti itu la ilaha illallah, ya kan? Tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, patut disembah kecuali Allah. Kalau tidak ada Tuhan kecuali Fir'aun, itu sudah pasti salah. Karena argumentasi sederhananya adalah berarti orang tua Fir'aun tidak punya Tuhan, gitu kan? Karena kan Fir'aun baru lahir setelah dilahirkan orang tuanya. Ya, berarti orang tuanya Fir'aun, terus walaupun tadi Fir'aun adalah itu ya, title ya, bukan nama orang ya, tapi bahkan Ustadz Nu'man juga menyebutkan dari Jewish history ya, dari kitab sejarahnya ahli kitab itu Fir'aun yang pada saat Nabi Musa tadi juga Ustadz Mujiono menceritakan kisah yang Musa memukul sampai akhirnya meninggal itu Fir'aunnya itu adalah Fir'aun ayahnya. Tapi ketika setelah 10 tahun tadi itu terus akhirnya Musa kembali lagi ke Fir'aun, itu sudah Fir'aun anaknya. Yang anaknya itu adalah sebenarnya brother-nya Fir'aun, brother-nya Musa. Jadi kayak kakak beradik gitu. Jadi Fir'aunnya sudah kayak kakak beradik sebenarnya gitu. Jadi tapi itu wallahu alam, karena itu Ustadz Nu'man menceritakan dari perspektif sejarah dari Jewish history ya, sejarah Yahudi. Nah, yang maaf ini saya sedikit menambahkan karena ada di ayat 105-nya, maaf ini agak sedikit nambah satu ayat Al-A'rafnya, itu menarik karena Ustadz Nu'man menjelaskan kata hakikun, kan di awal 105 itu ada kata hakikun, yang itu menurut Ustadz Nu'man adalah very beautiful word. Jadi hakikun berarti mustahik, yakni orang yang memang layak. Jadi kata Ustadz Nu'man, Rasulullah itu ya memang I'm the rightful one, gitu. I'm the one that deserves. I have earned the right to be considered someone that shouldn't be saying anything against the law except the truth. Jadi Rasulullah itu hanya akan ngomong kebenaran, tidak akan ngomong yang selain kebenaran. Dengan kata lain, nah ini yang menarik. Jadi Rasulullah itu seakan-akan terus mengatakan ini bagaimana Ustadz Nu'man mentadaburi ayat ini. Kamu kan sudah tahu aku, ya Rasulullah bilang gitu ya kepada kaumnya. Kamu kan sudah tahu aku kan. Aku kan hidup bersama kamu selama ini. Kamu juga sudah tahu karakterku. Dan tidak ada cara lain atau tidak ada jalan lain kalau kamu tiba-tiba terus berpaling dan menganggapku seorang pembohong. Memang kamu pernah menyaksikan aku berbohong? Kapan gitu kan? Tanggal berapa, jam berapa gitu misalnya. Dan mana buktinya kalau aku pernah berbohong? Terus Rasulullah menegaskan lagi, aku tuh ngerti persis apa yang aku bawa ini. Aku tahu posisiku, aku punya credibility sehingga aku
bicara seperti ini kepada kalian. Mereka-mereka yang masih ragu untuk beriman. Jadi hakikun di sini memiliki makna yang sangat indah dan sangat dalam. Di situ ada kredibilitas yang credibility insight gitu ya. Kalau Pentium Intel Insight ini Rasulullah credibility insight. Sehingga Allah aqula alallahi ilal haq. Tidak pernah ngomong kecuali hanya kebenaran. Dan ini mengandung pesan yang sangat penting. Kalau memungkinkan, kalau bisa gitu. Ini sangat penting soalnya. Sebaiknya kita sudah punya credibility dulu. Jadi Rasulullah kan sudah dicintai gitu kan. Sudah punya nama baik ya. Sudah kelahirannya juga dirayakan gitu. Bahkan oleh musuh-musuhnya gitu kan. Oleh Abu Jahal itu panitia perayaan kelahiran Rasulullah gitu. Terus sudah terbukti track record-nya. Itu sebelum berdakwah. Nah, itu saja Rasulullah sudah punya segudang pengalaman, kredibilitas, nama baik, dicintai dan sebagainya itu. Ternyata juga masih dimusuhi, malah diusir kan. Jadi ini menarik. Jadi ketika kita sebelum berdakwah belum bisa seperti Rasulullah ya, jangan sampai kita kendor gitu kan. Ketika terus nggak percaya sama kita, terus memusuhi kita misalnya dan sebagainya, ya kita apa sih dibanding Rasulullah? Jauh banget gitu. Kredibilitas jauh banget gitu. Al-Amin jauh banget gitu. Makanya bersabar itu penting. Tadi ini terkait dengan yang tadi itu tidak lab group gitu ya. Dikata-katain atau malah dibully gitu ya. Tetap sabar gitu misalnya itu pun terjadi sehingga gairah dakwah itu tetap menyala dan kita tetap kalau Rasulullah itu kan yang dipikirkan gimana sebanyak mungkin mengangkut orang itu ke surga semua gitu kan. Kalau kita misalnya hanya memikirkan ego atau harga diri atau mungkin bagaimana persepsi orang terhadap diri kita ya mungkin perlu diasah lagi gitu, mungkin perlu dilatih lagi karena yang perlu kita pikirkan adalah walaupun kita juga tentu tidak dijamin masuk surga seperti tadi Ustadz Mujiono menceritakan para sahabat yang memang sudah dijamin masuk surga sampai yang perompahnya sudah dilihat di surga dan seterusnya itu, tapi paling enggak semangat bahwa kita ingin masuk surga dan semangat supaya kita juga ingin membawa atau mengabarkan berita-berita dari Allah itu melalui pemahaman Al-Quran kita dan sebanyak mungkin orang juga kita ajak bersama kita dalam kebaikan, dalam selalu connect with Al-Quran. Saya kira itu sedikit tambahnya lagi. Terima kasih Mbak Faiza. Ya, terima kasih Pak Heru untuk tambahannya. Jadi teman-teman jika ada yang ingin sharing, mungkin saya ini sedikit. Iya, Pak Mujiono. Iya. Jadi memang penyebutan Tuhan itu di dalam Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah penyebutan Rob, yang kedua penyebutan Ilah, yang ketiga itu penyebutan dengan Asmaul Husna, Anta Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar, yang 99 nama. Jadi makanya kemudian dia adalah ilaha illallah. Penggunaan ilah di situ dia masuk pada makna penyembahan. Kenapa kemudian Nabi Musa itu datang kepada Fir'aun dengan penggunaan kata Rob? Kalau Allah kabarkan di sini penggunaan kata Rob. Kenapa? Nabi Musa secara tidak langsung mengatakan kepada Fir'aun, Rob itu proses penciptaan. Jadi Allah Maha menciptakan, Allah kemudian yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan mati, kemudian Allah yang menjadikan mati, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang memberikan sakit. Itu fungsi makna kata Rob. Kalau ilah pada proses penyembahan. Sedangkan Asmaul Husna pada setiap masing-masing sifat-sifat nama Allah tersebut. Penggunaan kata Rob di ayat yang ke-104 itu secara tidak langsung Nabi Musa ingin mengatakan bahwa engkau ini Fir'aun, Tuhan Allah lah yang menciptakan engkau, Tuhan semesta alam ini. Engkau ini Fir'aun, Allah lah yang kemudian memberikan kehidupan, memberikan rezeki, menjadikan engkau seperti ini, memberikan engkau ada hartanya, ada jabatannya, dihormati. Makanya kemudian penggunaan kata Rob di sini itu masuk pada proses kehidupan yang ada di muka bumi ini yang hanya Allah yang menjadikan semuanya. Beda dengan penggunaan ilah. Kalau ilah pada penyembahan. Kemudian terkait juga dengan masalah fikih dakwah atau fikih aulawiyat sebagaimana Pak Heru jelaskan tadi. Memang benar kita tidak akan mungkin langsung misalnya seperti Candi Borobudur itu akan bahaya sekali bagi
dampak sebagaimana peristiwa yang tahun 98 dua menara tersebut. Makanya kalau kita merujuk surat-surat Makkiyah dengan surat-surat Madaniyah itu nampaknya ada fikih dakwah di dalamnya. Kalau misalnya surat Makkiyah mayoritasnya itu ayatnya pendek-pendek. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang semuanya juz 30 itu hampir surat Makkiyah. Jadi ayatnya itu pendek-pendek. Beda dengan ayat Madaniyah. Madaniyah itu yang agak cukup panjang seperti Al-Baqarah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dari kedua perbedaan ini sebenarnya ada maksud di dalamnya. Apa maksudnya? Terkadang isi-isi dari surat Makkiyah itu bicara tentang hari kiamat, kematian, azab, surga dan neraka. Yang fungsinya itu untuk menguatkan tauhid, menguatkan akidah yang ada di dalam diri-dirinya para sahabat. Berbeda misalnya kalau surat Madaniyah yang agak panjang, walaupun memang di surat Makkiyah ada beberapa yang ada panjang, tapi mayoritasnya kecil-kecil, pendek-pendek. Kalau di Madaniyah bukan lagi bicara masalah akidah, tapi sudah kemudian masalah hukum. Makanya kemudian perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu itu turun ketika Nabi sudah dua tahun di Madinah. 2 tahun di Madinah. Bahkan kalau misalnya kita lihat pelarangan tentang khamar, itu nanti full pelarangannya itu nanti sudah di Madinah. Jadi banyak sekali di dalam Quran surat Madaniyah itu terkait dengan masalah-masalah hukum. Itulah kenapa ketika kita dakwah harus kita lihat, perhatikan. Ini turun pertama ayat begini maksudnya apa? Keduanya setelah itu maksudnya apa? Selanjutnya maksudnya apa? Kenapa di Madinah turun yang begini? Ketika kita memahami ini, maka kemudian para ulama menurunkan di situ dari dua paham ini. Kita paham surat Makkiyah isinya apa, Madaniyah isinya apa, karakteristik dari dua surat ini, dua surat Madaniyah maupun Makkiyah, maka kita akan bisa tahu fikih dakwah, cara dakwahnya seperti apa yang sebagaimana Nabi lakukan. Begitu juga misalnya fikih aulawiyat, apa kalimat-kalimat yang harus kita ucapkan terlebih dahulu kepada para sahabat yang baru awal mereka beriman dibanding kemudian para sahabat yang memang ketika mereka sudah di Madinah. Makanya ada orang yang bertanya, ya Rasulullah izinkan saya berzina. Itu kan dia masih baru. Maka kemudian Rasulullah tidak langsung mengatakan ini haram, antum masuk neraka, antum bisa begini, antum bisa begini. Tidak. Tapi kemudian Rasulullah memanggil sedikit dia untuk mendekat, kemudian bertanya, bagaimana pendapatmu jika ibumu yang dizinahi oleh orang lain? Saudaramu dizinahi oleh orang lain, bibimu dizinahi oleh orang lain. Jadi memang dakwah pada fase awal itu, entah fasenya fase pada awal manusia itu maksudnya mengenal hidayah pertama kali, itu akan berbeda dan kita akan paham dari proses turunnya ayat dan perbedaan atau karakteristik ayat yang ada di dalam Quran surat Makkiyah ataupun Madaniyah. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Mujiono untuk tambahannya tadi yang tentang ilah dan rob juga ya. Dan mungkin teman-teman semua karena kita sudah sebentar lagi jam 7, langsung persilahkan Pak Mujiono untuk sharing penutupnya nih dan juga nasihat penutup untuk sesi kita hari ini. Baik, sebagai penutup saya akan bacakan satu ayat yang sering sekali Ustadz Nauman bacakan di awal dia akan memberikan ceramahnya. Itu di dalam Quran surat Toha. Dan kita pasti mengenal surat ini. Karena kita sering melihat Ustadz Nauman. Apa doanya? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yang artinya begini. Musa berdoa, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untuk urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Doa ini diucapkan oleh Nabi Musa ketika kemudian perintah dia untuk berdakwah kepada atau menyampaikan dakwah ini kepada Fir'aun. Doa ini isinya
adalah isi untuk memberitahukan bahwa saya tidak tahu apa-apa. Saya sebenarnya orang yang lemah dalam masalah ini. Saya orang yang memang sebenarnya tidak mengetahui situasi dengan jelas terkait dengan masalah ilmu. Bahkan kemudian kita bisa mengetahui hal ini, pernyataan Nabi Musa ini, di mana dia meminta kepada Allah untuk dijadikan Harun sebagai teman dakwahnya. Dengan alasan apa? Harun itu lebih fasih dalam masalah bicara dibanding daripada Nabi Musa. Jadi memang ada di dalam dirinya, dari doa ini, kemudian dia meminta Nabi Harun, di dalam dirinya, dia menyadari, dia menunjukkan bahwa ya Allah, saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya tidak tahu apa-apa, kecuali Engkau yang memberitahu dan Engkau yang meringankan dan memudahkan saya untuk menjadikan saya bisa menyampaikan kepada orang lain. Hasilnya apa? Dari doa itu dan pengakuan Nabi Musa bahwa dia tidak tahu apa-apa, ternyata di dalam Quran surat Toha yang paling banyak berdebat dengan Fir'aun, justru yang Allah berikan kabar kepada kita adalah Nabi Musa. Jadi pentingnya ke dalam diri kita untuk menurunkan diri kita di hadapan ilmu, untuk menjadikan kita ini tidak tahu, untuk menyadarkan bahwa kita memang tidak tahu. Agar apa? Agar supaya Allah memberikan ilmu yang banyak kepada diri kita. Menjadi pelajaran juga sebagaimana iblis, ketika dia meninggikan dirinya dan menjatuhkan derajat ilmu, maka kemudian Allah hinakan dia sehingga dia tidak tahu lagi mana kebenaran. Dia tidak tahu lagi bahwa kebenaran yang sebelumnya akan mudah kemudian dia dapatkan ketika kemudian dia meninggikan ilmu tersebut. Itu saja Mbak Fauzia, terima kasih atas perhatiannya di pagi hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi saya secara pribadi dan untuk kita sekalian. Saya ucapkan dengan doa menutup ceramah ini dengan doa kafaratul al-majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Mujiono untuk serinya, dan insya Allah teman-teman semua banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi ya besok untuk pembahasan juz ke-10. Sekali lagi jazakumullah khairan untuk teman-teman yang telah hadir, dan sampai bertemu besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.